Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mira Astuti akan membacakan materi tentang pembukuan atau pencatatan. Pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan merupakan akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban keperpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian surat pemberitahuan atau SPT, perhitungan atas penghasilan kena pajak atau PKP, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, serta untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selain itu, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pengolahan dana dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 tahun di Indonesia. Disimpan pada waktu yang menjadi dasar atas kegiatan tersebut dilakukan, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Selanjutnya, pencatatan, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peraturan dan penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan wajib diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang wajib penyelenggaraan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan nama perhitungan penghasilan neto. Kewajiban pembukuan dan pencatatan sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan pencatatan. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terhadap pengusaha yang wajib pembukuan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk mempermudah proses pelaporan pajak atas penghasilan yang dimiliki, maka perlu adanya pembukuan atau pencatatan sebagai pedoman penghitungan penghasilan kena pajak, perhitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kena pajak, perhitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebesar 50 juta rupiah. Kewajiban pembukuan pajak adalah kewajiban melakukan kegiatan pencatatan dan segala bentuk kegiatan pembukuan lain bagi wajib pajak yang termasuk ke dalam kriteria wajib pajak perorangan yang memiliki kegiatan bisnis apapun ataupun pekerjaan bebas sekaligus wajib pajak perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu yang paling signifikan dalam sistem perpajakan terkait keuangan, sosial, regulasi, dan pengendalian. Gruber et al. 2015-247. Namun standar pemeriksaan pajak belum mampu menurunkan penggelapan pajak dengan sendirinya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak yang hadir sebagai konsep yang paling signifikan. Atau meskipun otoritas pajak dapat mengandalkan wajib pajak pada tingkat tertentu, pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada seluruh wajib pajak tidak dimungkinkan karena tidak beralasan baik secara teknis dan secara ekonomi, sehingga otoritas pajak hanya melakukan pemeriksaan secara selektif dengan mengendalikan
bagian tertentu dalam pengembalian pajak trip tahunan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Panduan Menteri Keuangan Nomor 187 atau PMK 03/2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki dua tujuan, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut. Telah dilaporkan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan di dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Di sini ada 9 poin. Yang pertama, wajib pajak yang mengukur permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. 2. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A. 4. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, dan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 7. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedelapan, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Atau yang kesembilan, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakannya dengan jenis pemerintahan lapangan atau pemeriksaan kantor. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan dimulai dengan penyampaian SPT pemberitahuan pemeriksaan laporan atau pengiriman surat panggilan dalam jangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Yang kedua, hasil pemeriksaan yang diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKLPB, dan yang terakhir, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkan LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP. Selanjutnya, pengertian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, wewenang penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Penghentian penyidik dari bunyi pasal 109 ayat 2 KUHP ini, maka ada 3 hal yang menjadi alasan dari kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu 1. Tidak terdapat cukup bukti, 2. Bukan merupakan tindak pidana, dan 3. Diberhentikan demi hukum. Alasan penghentian penyidikan ada 3, yaitu yang 3 di atas tadi. Selanjutnya, sanksi. Sanksi tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. 1. Sanksi administrasi. 2. Sanksi denda. 3. Sanksi kenaikan. 4. Sanksi pidana. Tips agar terhindar dari sanksi pajak. Agar terhindar dari sanksi pajak, yaitu mengisi SPT dengan jujur dan cermat. Agar tidak terjadi kesalahan data, pastikan Anda menginput nominal, keterangan, dan lampiran dengan benar. Yang selanjutnya, menyetor pajak dan melaporkan SPT tepat waktu. Selanjutnya, mengisi faktur pajak dengan lengkap. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.